Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang materi penyataan Allah. Selamat mengikuti pembelajaran. Siapakah Allah? Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa Allah ada dan kita dapat mengenalnya? Karena manusia terbatas kemampuannya, oleh sebab itu Allah perlu menyatakan diri kepada manusia agar manusia mengenal, memuji, dan memuliakannya. Nah, apa itu penyataan Allah? Penyataan memiliki arti menyingkapkan, membuka selubung, dan menyatakan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dikenal. Jadi, penyataan Allah berarti tindakan dan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Namun, manusia tidak dapat mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya. Karena manusia sebagai ciptaan Allah memiliki keterbatasan. Juga, sebagai manusia berdosa, kita tidak mungkin dapat menghampiri keberadaan Allah yang Maha Kudus. Tujuan Allah memperkenalkan dirinya adalah supaya kita dapat mengenalnya dan berkomunikasi langsung dengan Dia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui dua cara, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Nah, mari kita membahas kedua penyataan ini secara berurutan. Yang pertama yaitu penyataan umum. Penyataan umum berarti Allah menyatakan dirinya secara umum kepada manusia. Penyataan umum diungkapkan lewat 4 cara, yaitu melalui alam semesta. Alam semesta bagaikan cermin yang memantulkan kemuliaan Allah Sang Pencipta, sehingga sebenarnya tak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kecuali orang bebal yang bodoh. Mazmur 14 ayat 1 dan Roma 1 ayat 18 sampai ayat 23. Cara yang kedua dari penyataan umum yaitu melalui sejarah bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 13 ayat 17 dan Mazmur 66 ayat 7. Allah campur tangan di dalam kehidupan manusia dan bangsa-bangsa di dunia. Dan Allah lah yang membuat sejarah bangsa-bangsa. Allah terus-menerus melibatkan diri menegur, menolong, menyertai, dan membimbing umat pilihannya. Yang ketiga, yaitu melalui utusannya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia binasa. Allah tetap mengasihi dan berusaha membimbing agar manusia dapat hidup teratur dan baik. Oleh karena itu, Allah mengutus orang-orang pilihannya untuk menunjukkan cara hidup yang benar. Allah memilih dan mengutus para nabi, raja, hakim, petani, dan lain sebagainya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi umatnya. Yang keempat, yaitu melalui hati nurani manusia. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Allah menanamkan kesadaran tentang adanya Allah di dalam hati manusia. Di dalam diri manusia ada suara hati atau keinginan untuk mengenal sesuatu di luar dirinya, yaitu keinginan untuk mengenal kuasa lain yang lebih besar dari kuasa manusia. Di dalam perkembangan zaman yang semakin berdosa, penyataan umum tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang sempurna dan keselamatan sejati, sehingga Allah menyempurnakan karya keselamatannya dengan berinisiatif mengungkapkan diri melalui penyataan khusus. Nah, itulah penjelasan dari 4 cara penyataan umum. Dan sekarang kita akan masuk pada penjelasan penyataan khusus. Apa itu penyataan khusus? Penyataan khusus berarti Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang yang percaya kepadanya melalui Yesus Kristus
dan Alkitab. Tujuan dari penyataan khusus adalah membawa manusia kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang Allah untuk mendapatkan keselamatan. Ada dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Allah dengan kasih-Nya tidak membiarkan manusia binasa. Allah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan atau menebus manusia yang berdosa. Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, segala sesuatu yang terselubung tentang Allah telah nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimanakah kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya? Caranya yaitu, pertama, dengan rajin berdoa. Yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Maka dari dua hal inilah kita akan semakin mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya. Demikianlah materi tentang penyataan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.